Nah, ini udah ada beberapa narasumber, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita akan perkenalkan. Yang pertama adalah Ponco Satrio Emus, yaitu salah satu musisi kece kita dan salah satu pendiri Gitar Dojo, dan prestasinya yaitu solo album Start Again, Just the Records USA tahun 2019, Hard Rock, dan compilation album Komunika Compilation Go Indonesia di Gills 2018 Indonesia. Dan yang terakhir dan selanjutnya ada siapa Ada Karen? Bapak Heri Prayoga, SE. Beliau adalah berasal dari Watermelon Production, ID Jakarta. Oke, yang terakhir ada Bapak Agustinus FH Hardiman, yaitu dia seorang seorang dari musisi dari artsonica.com Bandung, dan memiliki sejumlah prestasi banyak sekali nih Kak Eren. Salah Iya, satunya betul adalah sekali. author of the first computer music book in Indonesia. Lalu ada Jurors of Music Competition by Kementerian Kominfo, dan juga jingle maker of S Hardware, Informa, Electronic City, Oli Top One, Honda AHS, TMI, dan Apotik Century. Wah, keren sekali ya prestasi yang diraih. Nah, ini udah dan udah hadir juga nih para Betul. narasumber kita nih yang kece-kece tadi. Betul sekali. Nah, nggak langsung panjang lebar lagi, kita langsung aja kasih kesempatan kepada para dewan juri kita ini. Silakan untuk memberikan informasi kepada sobat prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia, terutama anak-anak Indonesia yang berbakat. Saya ingin menyapa mereka. Terima kasih sudah berpartisipasi sejauh ini. Dan bagi panitia dan pihak-pihak sekolah juga kan sudah tahu kita acara ini bermetaforsis ya. Dari yang awal sekali sampai yang sekarang ini kita sudah mencapai tingkatan menurut saya yang lebih baik dan lebih sempurna. Tujuan dari visi misi Nyanyi Solo sangat simpel sebenarnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalis anak-anak Indonesia dan menjadikan mereka role model untuk anak-anak berprestasi lainnya supaya berkesinambungan. Jadi di dalam pendidikan Indonesia itu ada signifikan kenaikan kualitas anak-anak yang berprestasi. Jadi kalau menyanyi solo ini dulu diiringin dengan musik, sekarang enggak ya. Mungkin langsung aja ngomong soal ininya sih, ini inti dari menyanyi solonya. Menyanyi solo ini kita memakai kita punya dua kriteria, yaitu satu lagu asli daerah, jadi memakai bahasa daerah asli. Misalnya kalau lagu aslinya daerah ternyata ada bahasa Indonesia, nggak apa-apa bahasa Indonesia. Oke. Nah, ini kita akan meminta sedikit kerja keras partitur dari lagu tersebut. Ya, partitur lagu tersebut. Karena ini untuk membantu kita dan tim pusat untuk mendokumentasikan karya-karya nasional kita ke arsip nasional milik negara. Nah, jadi kalian menyumbang kekayaan yang luar biasa untuk negara ini, yang supaya tidak di bawah radar aja. Jadi diketahui dan itu menjadi kekayaan kita. Nah, itu menurut saya sangat penting. Kearifan lokal ini harus jadi nomor satu buat kita dalam visi misinya. Oke, kedua adalah supaya lagu-lagu yang belum kita dengar, lagu kedua itu kan pilihannya bebas, lagu Indonesia ya. Jadi nggak melulu harus dari artis gitu loh, karena semua seniman dan musisi Indonesia ini luar biasa bakatnya, dan saya harap ini bisa menimbulkan semangat gejolak baru di daerah-daerah dengan menampilkan karya-karya terbaik dari musisi-musisi daerah. Ya menurut saya mereka musisi nasional ya, bukan cuma yang ada di pusat aja. Jadi bukan orang yang udah recording aja, udah muncul di TV aja, enggak. Ini waktunya kalian untuk show up. Dan tunjukkan pada Indonesia bahwa kalian punya lagu yang hebat dan punya lagu komposisi yang keren. Harus hebat dan keren, harus itu karena standarisasi
untuk kita bisa jadi yang terbaik tuh ya memang harus terbaik. Jadi jangan ragu-ragu, tunjukkan kemampuan kalian dan maksimalkan apa yang kalian punya. Yang kedua itu adalah lagu berbahasa Indonesia boleh dari siapapun autornya. Pokoknya selama dia berbasis bahasa Indonesia, mau dia komposer baru bikin lagu, nggak masalah. Gitu loh. Yang penting kalian punya confidence ya, percaya diri. Karena musik intinya salah satunya adalah memupuk kepercayaan diri, PD. Dua, punya sistem kognitif yang bagus, cara berpola pikir yang bagus. Jadi dengan kalian mengkompos lagu atau kalian menyanyikan lagu yang sulit atau segala macam itu malah membuat kalian menjadi lebih baik ya dari proses berpikir, kreativitas, emosional. Kalian punya balance itu semua dan punya kecerdasan untuk bisa menyajikan itu dengan baik. Karena kan yang kami harapkan ada teknik di situ. Teknik menyanyikan, ya kan, teknik penyajian, itu penting sekali. Jadi jangan nyanyi-nyanyi aja. Jadi coba dari sekarang menyanyi itu disertai dengan teknik, metode. Dan saya kira guru-guru pembimbing sudah bisa apa istilahnya melakukan terobosan-terobosan baru di bidang itu. Jadi jangan kalau ada apa istilahnya sistem atau teknik baru pakai bisa dipakai karena 2021 ya harus adaptasi ya. Kita harus adaptasi. Jangan berkaca di teknik-teknik dulu aja gitu. Saya yakin teknik baru tuh banyak banget. Istilahnya teori harmoni, teori apa sudah banyak. Modern teori harmoni itu udah berkembang sangat berkembang. Jadi classical music itu bukan juga, kalau kita ngomong tradisional, classical music itu berkembang. Tradisional Indonesia juga berkembang sebenarnya, cuman ini gilet-gilet ini yang kita harus naikkan ke atas. Ya, jadi penting sekali negara ini mengetahui keberadaan kalian ya di peta Indonesia. Jadi kita bisa mengetahui kekayaan kita lebih jauh, kita bisa mengeksplor lebih jauh, kita bisa memperkenalkannya dengan lebih jauh dan melestarikannya sekaligus dengan ada dokumentasi yang masuk ke arsip nasional. Nah, hal ini penting sekali menurut saya yang harus saya garis bawahi. Jangan malas-malas untuk mendokumentasikan kekayaan Indonesia ini kekurangan orang Indonesia ini menurut saya terus terang aja. Tidak berani mendokumentasikan, tidak berani mengklaim apa milik mereka. Jadi jangan sampai nanti ada negara lain yang klaim lagi ya. Ini jangan sampai terjadi karena saya sangat mewanti-wanti, makanya dari sekarang anak muda kita tanamkan bahwa mereka punya lagu, punya kekayaan Indonesia yang luar biasa yang harus dilindungi, dilestarikan. Jadi saya berharap dengan lomba nasional ini kalian lebih dari lomba-lomba yang ada di TV itu ya. Karena ini lomba nasional dan kalian diakui oleh pemerintah. Menurut saya ini yang terhebat. Tidak ada dalam sejarah manapun, cuman di FLS 2N ini menurut saya. Dan Puspresnas itu sudah menaungi ini semua dengan kerja keras yang luar biasa, tim staff ini. Saya sangat acungi jempol pada teman-teman dan staff ini yang sudah bersedia membantu untuk kemajuan anak bangsa Indonesia, melestarikan semuanya ini. Luar biasa sekali, saya tahu betapa capeknya, betapa stresnya kegiatan ini gitu loh. Tapi panitia tidak ada yang mengeluh ini, luar biasa sekali. Dari tahun ke tahun dan semakin apalagi sekarang ini ya daring, tantangannya lebih kuat nih, lebih banyak nih. Oke, mungkin saya akan stop di situ dulu karena ada teman-teman yang akan bisa men-share view mereka, opini mereka. Ada sebelah kanan saya ada Mas Agus Adiman, beliau ini ada produser musik. Ya, dulu juga produsernya Agnes Monica ya, yang bikin ngetop tuh ini. Terus ada Mas Ader sebelah kiri, ini kalau orang entertain yang di lapangan nggak tahu Mas Ader nih terlaluan. Beliau ini dari ujung ke ujung sudah Indonesia udah pada tahu. Jadi Pak Heri ya kita manggilnya. Di sini Pak Heri, tapi panggilnya Mas Ader. Ini akan kasih wawasan, mungkin sedikit tips ya Mas ya, untuk anak-anak muda kita ya. Bukan cuman kalian ini bukan cuman lomba aja, bukan. Kalian akan mungkin jadi seniman profesional. Nah, saya menujunya tuh bagaimana kalian nanti hidup di dunia yang nyata. Harus empiris ya, maksudnya keahlian kalian
itu linear dengan kehidupan nyata kalian dan kalian bisa hidup survive di singing ini. Ini luar biasa. Ya, silakan Mas Agus. Oke, ya jadi bidang menyanyi solo ini memang bisa jadi kesempatan yang baik sekali buat kalian untuk ya pertama meningkatkan kualitas diri, yang kedua untuk menjadi tangga untuk ke jenjang berikutnya. Karena kami semua ini adalah praktisi di dunia industri rekaman ya atau industri musik ya. Jadi ya memang kita semua berterima kasih dipercaya oleh Puspresnas karena memang untuk menjadi jembatan dari sekolah akhirnya bisa menjadi profesional. Ya, jadi inilah salah satu bentuk pelaksanaan untuk meningkat, kalian meningkat lah. Nah contohnya tadi spesifik dari Mas Ponco, ada modern theory of singing lah ya, teknik menyanyi yang sekarang udah sangat banyak. Jadi apalagi di zaman sekarang ini udah nggak ada alasan lagi, oh saya nggak punya guru yang mengajarkan saya itu. Udah banyak sekali di sosmed atau misalnya di YouTube itu berbagai channel menyanyi dan berbahasa Indonesia ya. Mungkin kalau berbahasa Inggris ada yang bilang, oh saya nggak ngerti itu apa yang diomongin ya. Tapi yang berbahasa Indonesia udah banyak sekali. Dan mereka setiap saat mengeluarkan teknik-teknik terbaru menyanyi. Nah itulah jadi tolong dieksplor itu semua. Jadi jangan berpikiran, oh saya nyari guru nggak ketemu guru menyanyi. Sedangkan di YouTube tuh banyak sekali. Ya mungkin saya sedikit rekomendasi, ada teman saya Indra Aziz, dia punya channel Vokal Plus. Itu setiap saat dia membahas teknik-teknik menyanyi yang baru. Jadi karena ada event ini, mungkin kalian coba meningkatkan kualitas kalian. Jangan puas dengan apa yang sudah kalian bisa, tapi coba explore teknik-teknik baru. Ya, nah itu jadi kita sudah sepakat untuk memilih lagu yang bebas. Kalau yang sebelumnya kan kita pernah ya, lagunya ditentukan, tapi ternyata ada bumerangnya juga ya. Nah, kalau ditentukan tuh akhirnya kita udah tentukan misalnya 5 lagu, yang dipilih 1 lagu aja. Yaitu yang memang paling populer atau paling enak dinyanyikan. Padahal sebenarnya maksud kita bukan itu ya. Kita pingin kalian tuh explore. Jadi makanya dari tahun lalu kita udah bebaskan lagunya. Jadi silahkan pilih lagu apapun, jadi ukur kemampuan kalian dan ukur kalian bisa meningkat sampai di atas itu seberapa, nah pilihlah lagu yang sesuai. Ya, jadi jangan hanya memikirkan, oh ini lagu ini populer, saya akan nyanyikan lagu yang populer aja biar jurinya ini. Enggak, kita enggak gitu. Kita udah terus terang udah bosan dengar lagu populer. Kita pingin dengar lagu-lagu yang malah yang belum pernah ada, apalagi yang dari daerah. Tadi ada lagu asli daerah atau lagu berbahasa Indonesia, itu bisa aja yang ciptaan dari daerah kamu atau teman kamu atau apapun, itu yang kita pingin dengar. Sekalian teknik penyanyi kalian, jadi sesuai dengan teknik penyanyi kalian. Ya mungkin itu aja tambahan dari saya. Silakan Mas. Silakan Mas Eri. Ya baiklah, menyambung sudah dikupasnya oleh Mas Ponco, Mas Agus Hardiman, saya rasa sudah luar biasa. Tapi kalau dari kacamata kami, dari praktisi event, dari kacamata kami sebagai di dunia showbiz, ini sebuah langkah besar dan juga buat sobat-sobat prestasi adik-adik kita nih yang punya banyak prestasi dan bakat di dunia solo menyanyi ini, jadikanlah ini momen yang nggak hanya ditunggu-tunggu tapi sebuah prestasi baru. Kenapa demikian? Berkaca dari pengalaman tahun lalu dalam kondisi banyak keterbatasan di masa pandemi ini, kami melihat, mungkin semua juri juga banyak melihat bahwa pertumbuhan animo dari adik-adik kita, sobat prestasi pun demikian banyak dengan berbagai macam genre lombanya. Terbukti dari yang masuk pendaftaran tuh ribuan, artinya dalam keterbatasan pun adik-adik kita pun udah banyak mencari bentuk untuk beraktivitas dan berkreativitas dengan baik. Artinya
dengan keterbatasan kondisi pandemi tidak menjadikan kita stuck. Malah stigma ini harus kita hancurkan, harus kita bisa pulihkan dengan aktivitas kita. Makanya jargon yang Puspresnas sekarang dilontarkan ke kita, seni untuk pulihkan negeri, itu amat sangat tepat sekali. Jadi kalau kami memberi tambahan motivasi di sini dengan reaktivasi kreativitas, memungkinkan menjadikan reaktivasi event sehingga menimbulkan juga reaktivasi ekonomi. Artinya ekonomi kita bisa bangkit. Artinya teman-teman adik-adik kita, yuk manfaatkan acara ini, ajang ini untuk berkreativitas dengan baik. Dengan keterbatasan tapi tetap kita maksimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dan mereview dari tahun lalu, rupanya adik-adik kita nih banyak yang berprestasi tidak hanya terpusat di ibu kota atau kota-kota besar. Tahun lalu kita melihat dari daerah-daerah malah yang bagus-bagus. Artinya kompetisi sekarang sudah mulai merata. Kami merasa tahun lalu itu tidak hanya terpukau, salut bangga. Rupanya pergeseran pemetaan tadi yang melulu di kota-kota besar aja dengan banyak siswa-siswa berprestasi, dengan siswa-siswa seni yang berprestasi. Tetapi kali ini penyebarannya sudah sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Bukan begitu ya Mas Agus ya, Mas Ponco ya. Kami dapati dari Indonesia Timur tuh luar biasa banyak, kami terpukau. Sampai penilaian kami berulang-ulang. Masa sih di daerah adik-adik kita nih yang jauh dari bandwidth internetnya, dengan banyak terbatasannya, mungkin di tengah-tengah bukit gunung, tapi mereka bisa menghadirkan tampilan yang baik, dibantu skill yang baik, dan kami pengen banget tahun ini juga seperti itu. Pemerataannya lebih baik lagi, dan mudah-mudahan tahun ini makin banyak tantangan, makin banyak dinamika yang membuat kita tidak hanya terpukau, tapi kita juga bisa menemukan bibit-bibit baru. Tidak kita jadikan semua terpusat di ibu kota atau di kota-kota besar saja. Mungkin begitu aja kali dari saya. Kita kembalikan lagi ke Mbak MC, Mas MC-nya. Terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, Bapak Ponco, Bapak Heri, dan Bapak Agustinus. Terima kasih atas penjelasan yang sangat-sangat jelas, serta juga sudah disampaikan nih Kak Halim. Sampai gimana cara mereka mengeksplor musik, sampai sosial medianya pun diberikan rekomendasi loh Mas Halim. Betul Kak Iren, jadi seperti kata Om Agus tadi, bebas berekspresi, bebas berkreasi. Kayak lagunya Iwake, bebas, lepas. Nggak lupa lagi liriknya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sobat prestasi yang mau bertanya silahkan aja, langsung aja tulis pertanyaan di kolom chat ataupun raise hand di Zoom kita gitu. Jadi tadi seperti apa yang dikasih tahu oleh para narasumber nih. Karena Indonesia tuh luar biasa banget gitu, kekayaannya luar biasa banget. Dari lagunya, lagu daerah itu banyak banget. Jadi, sampai prestasi-prestasi yang dimiliki anak bangsa Indonesia tuh sebenarnya luar biasa ya. Betul sekali Kak Iren, apalagi ini jajaran-jajaran juri kita orang-orang hebat semua. Orang hebat. Ada yang dari ujung timur ke ujung barat katanya udah banyak yang kenal itu tadi. Om Ader katanya udah banyak yang terkenal kan? Ada yang membuat terkenal, Agnes Monica ada di sini. Wow, ada Om Agus, luar biasa banget. Kayak bisa mengalahkan tadi guru spiritual dan lain-lain ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah raise hand dari Zoom kita. Atas nama Ibu Wirna, silakan Ibu pertanyaannya. Halo Ibu. Halo Ibu. Terdengar suaranya? Ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Nama saya dari SMK 1 Katanghari Jambi. Yang di sini tentang lagu solo. Di sini kan menyanyikan dua lagu. Satunya lagu pasti daerah dan satunya lagi lagu bebas. Nah yang saya tanyakan itu tentang lagu daerahnya Pak. Kalau dalam lagu asli daerah itu kan lagu yang belum pernah digubah sama sekali, yang tidak mengalami perubahan
dalam bentuk apapun. Kalau berpacu kepada yang kita lakukan tahun kemarin, justru yang di daerah itu lagu asli sudah dipopulerkan. Jadi seperti asli hilang. Nah sekarang apakah itu lagu asli daerah yang tidak pernah dipopulerkan atau yang belum dikenal oleh masyarakat luas, ataukah yang sudah dikenal oleh masyarakat luas? Oke. Yang kedua, ini kan di dalam penampilan menyanyi dengan tidak menggunakan musik, berarti mereka ini hanya akapela. Dan tahun ini karena saya ikut juknis juga seperti ini, jadi kami tampil akapela sama sekali, tidak ada musik, tidak ada headset. Ternyata yang justru yang pakai piring, pakai headset. Nah ini untuk kami yang di daerah kan sulit untuk bisa menanyakan yang sebenarnya. Mohon kepada Dewan Juri untuk menjelaskan ke kami detailnya supaya kami di daerah juga bisa berkreasi seperti yang diinginkan yang sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan pertama saya jawab, nanti pertanyaan kedua oleh Mas Ponco. Jadi lagu asli daerah itu boleh bebas antara yang sudah populer di masyarakat, baik daerah atau masyarakat Indonesia, atau yang belum. Jadi bebas, kita cuma bilang lagu asli daerah. Jadi silakan mau pilih lagu baru daerah atau lagu yang emang udah populer, misalnya Oh Inani Keke atau apa yang udah populer, silakan. Itu aja. Oke, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada yang pakai headset atau nggak pakai headset katanya. Sebenarnya tidak masalah sebenarnya. Kita mengharapkan sebenarnya tidak perlu pun nggak apa-apa. Itu cuma membantu saja kan, gitu kan. Jadi kalau pakai headset, silakan mau pakai headset nggak apa-apa. Cuman dengerin mungkin patokan ada suara tinggi, mungkin nggak apa-apa kalau itu. Dan kalau misalnya tidak pakai tapi nyanyinya bagus, nilainya udah lebih Bu, nggak usah khawatir soal itu. Kita tuh udah tahu kok itu. Jadi bukan nggak main-main soal penilaian ini gitu. Jadi iya Bu, apa? Ya waktu itu juga kita yang pakai headset nilainya nggak sebesar yang tidak dikurangin. pakai. Jadi itu ya mungkin kita nggak. Iya, kalau sekarang sih nggak perlu. Kalau Maksudnya sekarang, sama aja. Sekarang bebas. Jadi mau Bebas, pakai kalau yang tapi tahun lalu itu memang yang pakai headset atau pakai musik di headsetnya nilainya tidak sebesar yang tidak pakai headset. Iya. Sudah jelas pasti itu. Ya, kira-kira Menurut saya udah jelas cukup ya. Tapi sekarang bebas ya Mas ya. Bebas saja. Pokoknya gunakan devices atau alat-alat yang bisa membantu performa lebih baik. Menurut saya tidak masalah. Yang penting sekarang adalah berani untuk menyanyikan lagu-lagu yang belum pernah dikenal malah. Menurut saya itu yang harus diperkenalkan malah. Bukan cuma yang sudah dikenal, tapi yang belum dikenal juga itu layak. Kalau misalnya bagus tolong. Karena ini adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak pernah orang lihat. Jadi kalian ini membantu negara memperkaya khasanah budayanya sendiri loh. Ini penting banget. Dan ini nggak main-main. Ini tolong serius sekali soalnya. Saya nggak mau ada dengar lagi, nggak bisa baca not balok atau itu ini 2021 ya. Revolusi Industri 4.0. Indonesia harus siap. Indonesia ini anak-anak Indonesia harus bisa. Itu 5 menit kok belajar itu. Sama saya juga nanti kita bisa belajar. 5 menit cuma baca not balok itu. Gak susah, sangat mudah. Makanya guru-guru se-Indonesia saya harap sangat bisa mewakili kami untuk membantu anak-anak dan rekan-rekan yang ada di daerah-daerah itu dengan metode yang baru, pengajaran yang baru, harmoni yang baru, segala macam itu, teknologi yang baru, kita harus bersinergi Bu. Saya harap itu yang menjadi titik beratnya karena ini revolusi industri 4.0. Ayo get ready. Gitu loh, jangan ketinggalan. Indonesia ini negara budaya, kalau orang bilang negara yang lain saya nggak tahu. Menurut saya negara budaya. Dimanapun saya keluar negeri pasti yang disuguhkan itu tariannya, ya kan, karya seninya, bukan kita bikin baut mobil, enggak. Jadi ini FL2N ini adalah ajang kita bahwa Indonesia ini adalah negara seni.
Ya, dari seni kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi luar biasa, confidence, punya kognitif proses berpikir yang bagus, punya emosi yang bagus, ya, punya kreativitas daya lindungi yang lebih, dan itu menjadi dasar untuk mereka ke bidang-bidang yang lain. Kalau seninya bagus pasti dia ngapain juga bagus, rata-rata seperti itu. Dokter yang hebat pasti dia nilai seninya luar biasa, percaya sama saya. Nah dari musik ini kita akan memupuk kepercayaan diri anak-anak Indonesia dan mereka jadi role model dan mereka bisa menjadi penerus bangsa Indonesia ini dengan ya sudah haknya mereka gitu dengan kemampuan kita semua itu. Jadi tolong ya ini 2021 saya nggak mau dengar lagi ada nggak bisa nulis not balok ya. Jangan 2021 ini harus sudah beres semua itu. Jadi kayak lagu notasi daerah pun coba konsultasi dengan profesor-profesor kita yang ada di perguruan tinggi seperti sini ada Profesor Soendi, ada Pak Sito, nulis lagu daerah itu Profesor seperti apa? MD, Iya, Profesor silakan harus berani antara lintas fakultas atau lintas apa guru-guru Indonesia tuh harus tetap harus bisa update ya, harus update. Jadi jangan wah kita daerah sini itu sudah nggak ada ini lagi, itu bukan alasan itu. Jadi kita harus ayo kita dihadapi kenyataan ini 2021 Indonesia ini harus bangkit, harus maju, anak-anaknya jangan dimanja-manjain lagi, yuk bikin semangat gitu loh. Guru-gurunya juga harus lebih semangat lagi. Makanya kemarin kita pernah mengadakan itu workshop nasional guru-guru yang dan siswa-siswa tahun berapa itu ya Mas kita bikin pertama kali itu di Jogja 3 hari kita workshop, habis hari ketiga itu kita langsung perform. Itu menteri aja tuh sangat takjub dengan ini beliau-beliau ini rekan-rekan kami ini yang mewujudkan itu. Jadi tolong kalau ada kesulitan lapor ke kami biar kita bisa bantu ya dari teman-teman pusat mungkin dari fakultas seni se-Indonesia, ISI, IKJ, IKIP, UNJ, UPI, sebutin banyak banget universitas Indonesia yang bersedia saya rasa untuk membantu di daerahnya dan membantu para guru-guru kita menjadi lebih baik performanya. Saya yakin sekali. Jadi saya berbicara ini atas keprihatinan saya yang sudah mengikuti program ini lumayan lama dan kita ngelihat signifikan itu kemajuannya sangat bagus. Sangat bagus banget dari pertama kita adakan ini sampai sekarang ini sudah sangat luar biasa seperti Pak Heri bilang itu, Pak Heri bilang kenaikannya tuh sangat luar biasa, saya bangga sekali sama anak-anak Indonesia. Saya harap itu menjawab ya Bu, ini panjang sedikit curcol ya Bu ya. Sudah cukup Ibu? Sudah Pak, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Itu dia tadi jawaban dari para narasumber kita. Seperti yang tadi dibilang oleh Om Agus, jadi tidak mesti lagu daerah populer ya. Jadi lagu baru di daerah pun tidak masalah, justru malah akan mengangkat nih lagu daerah-daerah kita semakin banyak karena kita kaya banget. Ya, gitu. betul. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih dari chat box, silakan Mas Halim. Oke, pertanyaannya yaitu untuk penyanyi solo apakah diperbolehkan memakai live music atau -1? Silahkan dijawab. Baiklah, seperti tadi sudah dijelaskan dan sebelumnya juga ini bagian dari juknis kita. Untuk live music tidak boleh. -1 pun sama tidak boleh. Jadi benar-benar kita nilai adalah real vokalnya. Tetapi untuk dibantu sebagai bagian dari metronomnya mungkin itu bisa pakai headset. Mungkin way out-nya itu ya. Jadi untuk pertanyaan tersebut mudah saja. Jadi untuk berkat dari tahun lalu kita akan menilai real dari vokalnya. Tetapi untuk membantu adik-adik semua nih, bolehlah nanti mungkin sayup-sayup di luar sana atau ada pakai headset dan lain untuk menjaga metronom itu dipersilakan. Yang penting keluarnya nanti yang direkamnya tidak ada suara musik sama sekali. Karena akan mengurangi nilai. Malah tidak jarang karena pesannya tidak sampai, ada beberapa dari tahun lalu juga mungkin tidak membaca tatipnya, pakai musik benar-benar pakai -1 itu tidak kita nilai sama sekali karena tidak sesuai dengan kriteria yang kita paparkan dan kita canangkan. Mungkin sedikit menjawab, ada tambahan lagi mungkin dari Mas Agus, Mas Ponco. Ya, paling tambahannya kenapa kita buat seperti itu? Karena vokalnya akhirnya tidak bisa berlindung di balik musik. Nah itu jadi banyak tuh
Dulu sebelumnya kita kan pakai musik, akhirnya malah jadi musiknya yang heboh. Sebenarnya pas dengar vokalnya tuh biasa aja. Nah dengan ini sekarang vokal harus benar-benar kuat. Nggak bisa bergantung pada musik. Ya itu aja sih tambahannya. Oke, itu dia jawaban dari para dewan juri kita yang pastinya tadi menggunakan musik tidak boleh ya. Jadi real vokalnya saja. Tapi mungkin untuk membantu bisa pakai headset atau yang lainnya yang pasti tidak boleh menggunakan live musik. Seperti itu. Nah, Kak Iren, kayaknya udah ada pertanyaan lagi nih yang raise hand juga nih. Oke, selanjutnya ada yang raise hand itu atas nama Pak Andi Putra. Silakan Pak. Silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Jelas ya suaranya ya? Jelas Yes. Bapak? Jelas Mandi, monggo dilanjut. Oke, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi dari SMK Musik Jakarta. Selamat pagi Mas Ponco, Mas Agus, dan Pagi. yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan, terutama khususnya dalam jenis penilaian. Tadi kan ada poin di mana nilai kreativitas itu memang sangat dibutuhkan ya. Itu akan memiliki bobot yang cukup tinggi gitu dalam penilaian. Pertama, apakah ketika kita membawakan lagu daerah itu harus menggunakan teknik yang sesuai? Maksudnya misalkan kalau kita menyanyikan lagu daerah Jakarta keroncong, berarti kita harus menyanyikannya dengan cara keroncong, ataukah kita bebas untuk menentukan kreativitasnya mau seperti apa? Tadi kan ada singgungan juga masalah teknik baru dan lain-lain ya. Nah, apakah itu diperbolehkan ataukah kita harus tetap untuk lagu daerah tetap mengikuti aslinya dengan teknik yang estetik yang sesuai dengan musik itu sendiri? Kedua, mengenai rekaman, apakah nanti perekamannya one take atau nanti kita bisa edit misalkan di DAW? Misalkan jadi maksudnya musiknya vokalnya kita rekam dulu, kemudian setelah itu mungkin untuk videonya supaya dapatnya lebih bagus, karena kan ada penilaian juga, tadi saya baca juknisnya ada penilaian penguasaan panggung ya. Nah dengan cara virtual ini kan tentunya berarti kreativitas dalam merekam video itu mungkin ya menjadi satu penilaian tersendiri. Nah jika kita hanya merekam pakai media smartphone, vokalnya hanya masuk lewat mikrofon yang ada di handphone, tentunya itu kan kualitasnya mungkin tidak sebagus ketika misalkan kita merekam dengan DAW ya, misalkan dengan tools-toolsnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, apakah boleh kita merekam dulu vokalnya, kemudian videonya mungkin dengan gaya panggung dan lain-lainnya, kurang lebihnya seperti itu pertanyaan. Dua itu aja, saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Saya jawab yang pertama ya, yang teknik. Nah itu udah mulai terpancing kan? Ya. Berarti teknik daerah ini juga nggak kalah sama teknik Eropa klasik. Itu satu poin yang sangat saya tunggu-tunggu pertanyaan seperti itu. Jadi tolong konsultasikan dengan pihak-pihak yang berkait, maksudnya dengan teknik lagu daerah di provinsi masing-masing, cari suhunya, cari barometernya, gali, dan itu tunjukkan dengan karya menyanyi solo besok dengan lagu daerahnya. Menurut saya sesimpel itu aja. Kalau klasik modern ya itu, kalau modern klasik dari musik teknik klasik, jadi pakai di lagu bahasa Indonesia kan nggak masalah. Malah saya berharap ada dualitas itu karena nanti kita punya kualitas dua itu. Saya selalu bilang gitu ya, jangan sampai kita nggak bisa nyanyiin lagu Eropa, dan sampai ya kita lagu sendiri, apalagi lagu sendiri kita nggak bisa nyanyiin, gitu loh. Jadi ibaratnya gini, kalau saya nyanyi bahasa Inggris, berarti saya bisa dong kayak orang Inggris. Orang Inggris bisa nggak nyanyi kayak orang Indonesia? Belum tentu, gitu maksud saya. Nah inilah kualitas kita. Jadi satu, untuk keluarnya kita bisa memproklamirkan atau mendengungkan teknik-teknik klasik Indonesia yang luar biasa itu. Kedua, kita bisa menjadi idol di scene internasional dengan bahasa Inggris. Kenapa tidak? Itu jadi dua itu yang memang pemikiran kami
visi misi kami yang akhirnya ditanya Mas Adi ini luar biasa. Thank you Mas Adi, berarti Anda peka Mas. Dan saya harap guru-guru yang lain juga seperti itu. Untuk teknis saya serahkan kepada sahabat saya. Oke, saya tambahin aja dulu yang pertama tadi, hanya mengamplify aja. Jadi benar ini pertanyaan yang bagus karena memang tidak kita bahas di Juknis ya. Jadi benar tuh kreativitas itu seperti apa. Jadi itulah memang jawabannya seperti tadi bahwa ada 2 lagu. Kita justru sangat berharap di lagu asli daerah itu ya pakailah cengkok asli daerah itu. Jangan nyanyi lagu misalnya keroncong tapi pakai cengkok R&B. Ya itu kan pernah ada juga ya kita jelek langsung, wah ini dia lagu daerah tapi kok nyanyinya kayak R&B gitu atau kayak apalah. Nah, kita kurangi nilainya. Jadi benar itu. Jadi tetap kalau lagu asli daerah menggunakan cengkok daerah semakin asli semakin bagus nilainya semakin tinggi. Karena itu loh, paling susah itu justru. Ya, dan itu yang tadi jadi identitas kita di dunia nanti. Nah kalau yang tadi saya bahas teknik-teknik baru itu maksudnya untuk lagu asli berbahasa Indonesia yang aslinya sama dengan ya sebenarnya lagu Indonesia kan lebih luas lah, lebih modern lah itu. Ya. Nah kalau untuk teknik recording ya kita atau saya atau kita lebih prefer yang one take. Ya. Nah soal zaman sekarang kan semua udah tahu bahwa bisa diedit atau apa. Ya kita ini bukan orang baru di dunia rekaman atau dunia industri musik. Jadi kita tahu kok mana yang asli, mana yang ini. Ya mana yang karena olahan ini. Ya, tapi tetap ya. kalau bisa, harus 1 take. Jadi kan kelihatan videonya tuh. Kalau 1 take atau apa gitu ya. Kan nanti ada sinkronisasi mulutnya kok. Ada yang bagian nggak pas. Nah itu jadi jangan, boleh di mixing boleh, diperbagus boleh. Tapi jangan diedit, direkayasa sedemikian rupa sampai yang nggak bisa nyanyi jadi nyanyi, bisa nyanyi. Tapi kita tahu kok itu, jadi serahkan ke kita aja itu. Ya, silakan berkreasi. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya itu kiranya tadi ya penjelasan lagu daerah itu diminta untuk dinyanyikan dengan cengkok asli dari daerah tersebut dan juga pengambilan gambar diminta untuk one take atau 1 angle aja gitu. Gimana Mas Salim? Ada pertanyaan selanjutnya? Oke, terima kasih Kak Iren. Jadi selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih untuk para dewan juri kita. Apakah boleh kalau menyanyi solo itu bisa double mengikuti lomba cipta lagu tapi dia hanya sebagai penyanyi atau vokalis dan ia tidak mencipta lagunya? Gitu, silakan monggo dijawab. Ya kalau saya sih mengharap spesifik ya. Memang kita punya bakat yang berlebih sebagai songwriter, sebagai singer. Saya harap ini kita memberikan kesempatan yang luas juga pada siswa-siswa kita. Jadi yang sudah singer udah fokus di singing dulu, ya kan. Yang dia lagi mengembangkan bakatnya membuat lagu, komposisi song composition itu fokus di situ. Menurut saya dibagi-bagi biar tidak terlalu berat beban anak ini. Ini tugas pembimbing harus bisa harus bisa melihat sisi terbaik dari siswa-siswanya. Jangan semua dibebankan satu, Pak. Jangan sekali-sekali bebankan itu karena sudah biar kita kasih kesempatan untuk siswa-siswa lain berkembang, kita beri kesempatan itu sama rata dan biarkan mereka berkembang. Jangan terlalu banyak beban tugas. Bapak Ibu kalau dikasih tugas banyak mau nggak? Udah itu aja jawabannya kan, nggak mau kan, masih nggak terlalu banyak. Ya udah siswa jangan terlalu dibebankan. Biarkan sisi kreativitas mereka yang berbicara, ya kan, pupuk mereka itu. Cukup kita mendukung dari belakang Tur Handayani, ya kan. Cukup kita memberi contoh, percaya sama mereka, kasih kepercayaan, kasih kebebasan. Karena seni itu adalah tentang kepercayaan, trust. Di seni pendidikan, trust itu kita harus kasih ke siswa kita. Mereka harus punya percaya diri dan trust terhadap dirinya itu lebih. Tolong kasih tanggung jawab ini sesuai dengan kapasitas mereka. Jadi jangan terlalu dimanjain juga, jangan terlalu ini. Biarin mereka berkembang. Gagal atau sukses itu tidak masalah.
Tidak masalah, karena ini adalah proses perkembangan. Kalau mengutip Profesor Suhendi bilang seni itu proses, bukan produk. Beliaunya dari situ, sampai di sini. Dan menurut saya itu benar sekali. Terima kasih. Oke, seni itu proses. Yes. Itu dia kutipan terakhir dari para dewan juri kita. Nah, itu kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Kita sudah selesai di pertanyaan kali ini. Itu dia tadi informasi yang sudah disampaikan, pertanyaan yang sudah disampaikan juga. Luar biasa para dewan juri kita, Kak Betul Iren. sekali, luar biasa kece-kece. Namun keren-keren. sebelum meninggalkan panggung, beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk para dewan juri kita. Sobat Prestasi boleh menyalakan kameranya. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Tunjukkan gaya kalian yang luar biasa itu. Oke. Juga para juri ya, jangan Terima kasih lupa Aba-aba. tunjukkan. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi yang paling kece gayanya, paling meriah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada dewan juri kita dan terima kasih. Terima kasih, Silahkan Mbak. meninggalkan panggung. Iya. Sungguh luar biasa, Kak Iren. Sungguh luar biasa karya-karyanya, Betul. pengetahuannya ya Mas Halim. Betul, karena memang sudah tidak diragukan lagi. Iya betul. Sobat Prestasi nggak perlu khawatir karena juri-juri kita semua ini bukan hanya menyanyi solo tapi semua bidang itu adalah orang-orang hebat. Luar biasa. Suhu-suhu yang sudah berpengalaman. Gitu. Luar biasa profesional sekali ya. Betul. Dan jangan lupa teman-teman tetap berada di room Zoom kita karena masih ada lagi narasumber-narasumber yang akan memaparkan materinya. Nah, kita sudah sampai di acara sesi break dari webinar ini. Bagi para peserta yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, dipersilahkan. Gitu. Kita juga akan jumpa lagi di pukul 12:45 waktu Indonesia Barat dan akan ada kuis Kahoot yang berhadiah pulsa untuk sobat prestasi yang berhasil memenangkan kuis ya Mas Halim. Wow, ada gamesnya juga nih. Iya, berhadiah pula. Iya, Luar betul biasa. sekali. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Pusat Prestasi Nasional. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Bincang Prestasi, Festival Lomba Seni Siswa Nasional Jenjang SMK tahun 2021. Stay tune.